Pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Karyono. Silakan. Diturunkan sebentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TV One yang sudah menyempatkan waktunya. Saya mau bertanya Pak Kiai tentang bulan puasa dan hari biasa kita membaca Quran, katanya bulan puasa itu pahalanya lebih banyak berlipat-lipat. Dan minta penjelasannya dan hadisnya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syarif. Bulan puasa dan bulan biasa, ketika kita membaca Al-Quran di bulan puasa, minta hadis tentang bahwa dilipat gandakan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dengan tanpa dikemukakan dalilnya pun kita sudah hafal semua. Saya ingin jawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Ya. Yang bertanya sudah tahu sebenarnya. Dalil-dalilnya tadi. Iya, saya sudah tahu. Jadi tidak perlu saya jawab. Jadi hadisnya banyak, panjang. Salah satunya bahwa pada bulan Ramadan itu sufidatis syayatin, futihat babul jannah, wa khulqat babun nar, wa dhaifat al-ujur, dilipat gandakan pahalanya. Itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Ya, beliau sudah ngaku sudah tahu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sa'diyah yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sa'diyah. Saya ingin menanya Pak Ustadz, apa Al-Quran dalam kehidupan yang bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Baik. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kiai Misbah. Jadi bagaimanakah mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih Ibu Sa'diyah. Kita mulai daripada belajar Al-Quran. Al-Quran dipelajari bagaimana sekiranya ibu bisa baca Al-Quran. Tajwidnya, makhorijul hurufnya. Baru kita masuk kepada memahami Al-Quran. Setelah memahami Al-Quran baru kita bisa mengamalkan Al-Quran. Namun ada keanehan. Di dalam Al-Quran itu ibu kalau bisa baca tidak paham, tidak mengerti, ibu tetap dapat pahala. Karena Al-Quran itu dinilai al-muta'abbad bitilawati. Orang membaca Al-Quran itu dianggap ibadah kalau kita membacanya. Bifahmin au bi ghairi fahmin, faham atau tidak faham. Jadi itu aplikasikan dulu pertama kali. Dan ibu kalau membaca Al-Quran itu pasti berpengaruh kepada jiwa. Kalau ibu sering membaca kalimat ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum 1000 kali Pak Yai. Itu di dalam kitab Nasoihul Ibad itu, kalau pingin rezekinya lancar gitu. Kalau pingin rezekinya itu banyak, disenangi banyak orang, baca ya hayu ya qayyum 1000 kali. Apa hubungannya? Ini termasuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran kalau dibaca berpengaruh itu nilai-nilai Al-Quran. Dan ingat ibu, membaca Al-Quran satu huruf akan dibalas dengan kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Rasulullah mengingatkan yang dimaksud satu huruf bukan alif lam mim. Bukan, alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Biar bapak yang tanya tadi biar lega. Kalau kiai tadi sudah husnudon kepada sampean karena sampean dianggap alim gitu. Tapi sejatinya memang bulan Ramadan itu bulan penuh dengan barokah. Barokah itu bahasa Arab artinya az-ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Ibu baca Quran baik,
sholat baik, sedekah baik, tapi kalau dibaca saat bulan Ramadan akan menjadi berkah, bertambah baik. Karena kita tahu di dalam hadis diterangkan bahwa kebaikan nilainya sunat itu akan dicatat sebagai kewajiban. Dan kewajiban misalnya zuhur, asar, maghrib itu kan wajib. Itu dicatat 70 kali lipat dibanding dengan bulan yang lain. Dan inilah yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memulai dari belajar, kemudian kita mengamalkan, memahami, dan kita ambil yang paling mudah. Ya, tadi menarik Kiai Syarif tadi. Soal, ibu saya tidak bisa baca Quran. Susah, ada yang pelo, kan tidak semuanya lancar umat Islam. Tadi diterangkan oleh beliau. Orang yang membaca Al-Quran tapi kesulitan, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Karena apa? Karena dia kesulitan untuk membaca Al-Quran. Kesulitannya itu yang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Nah, Kiai Syarif, kita kalau kembangkan berdiskusi tentang mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Ini kan luar biasa sekali. Allah memberikan kitab yang sama dengan kalimat yang tentu saja semua Al-Quran sama. Tetapi dalam aplikasinya bisa berbeda-beda. Bahkan terkadang, mohon maaf, perbedaan ini menyebabkan perseteruan di antara kita sendiri. Kiai. Al-Quran itu tidak satu. Ini bahasa ekstrimnya. Al-Quran yang sekarang dibaca di seluruh dunia, qiraatnya, bacaannya itu ada 14. Ibu-ibu pasti punya cuma satu kan? Punya banyak tapi sama isinya. Tapi di rumah saya ada 20 macam Al-Quran. Alhamdulillah. Dari 14 Al-Quran yang 7 qiraat, karena masing-masing qiraat punya 2 murid. Masing-masing qori itu 2 rawi, ya, 2 murid. Nafi, Qalun, Waros, Ibnu Katsir, Al-Bazi Kumbul, Abu Amr Ad-Duri As-Susi, Asim Syu'bah Hafiz. Dan kita cuma punya Hafiz. Dia punya teman seguru namanya Syu'bah, murid dari Imam Asim. Antara Imam Syu'bah dengan Asim itu beda, bacaannya banyak bedanya. Nah, faktanya Quran yang hidup hari ini bacaannya beda-beda, dan perbedaan cara baca dan tambah kurang huruf itu menimbulkan perbedaan pendapat. Maka sebenarnya lah perbedaan pendapat di kalangan para ulama nyaris tidak ada yang keluar dari Al-Quran, tapi ada yang keluar dari ukuran pengetahuan manusia. Maka jika ada orang yang ekstrim di dalam menyikapi perbedaan pendapat, gampang membid'ahkan orang, saya bisa pastikan bahwa orang itu kurang piknik baca Qur'annya. Contoh, kita akan wudhu. Yang kita baca tentu satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kita wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tapi nanti Imam Syu'bah yang satu guru dengan imam kita, Imam Hafiz, muridnya Imam Asim, baca warjuli, bukan la. Antara warjula dengan warjuli itu beda. Kalau dibaca warjula, ma'tuf wala faksilu, maka ketika wudhu basuh kakimu. Tetapi kalau baca warjuli, dia ikut dengan kepala, usap kepalamu, usap kakimu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dalilnya karena bersumber dari Rasulullah SAW. Menyalahkan yang baca warjula kafir. Menyalahkan yang baca warjuli juga kafir. Artinya apa? Orang gampang banget jadi kafir. Kapan? Asal menyalahkan orang berpotensi jadi kafir dadakan dia. Faktanya berbeda. Nah ketika terjadi perbedaan, kita tinggal lihat fikihnya. Fikih yang jatuh di Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu basuh kakinya. Kenapa kok harus basuh kakinya? Di Indonesia banyak air. Juga yang lain ibu-ibu. Nanti ada ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna bukan wa yas'alunaka al mahid apa? Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Nanti yang lain baca hatta yatahharna. Mana yang benar yathurna dengan yatahharna?
Dua-duanya benar. Menyalahkan Yat Hurna, kafir dia. Menyalahkan Yat Toharna, kafir dia. Kenapa? Rasul baca dua-duanya dan riwayatnya secara mutawatir. Artinya orang gampang jadi kafir kalau menyalahkan orang lain. Waspada, lebih baik meneng nek kowe orang ngerti daripada kamu jadi kafir tidak terasa. Tapi bedanya apa? Kalau dibaca Yat Hurna artinya suci. Kalau Yat Toharna bersuci. Hukumnya beda. Artinya jika seorang wanita datang bulan haid, dia tidak boleh berhubungan suami istri sampai dia suci. Yang satu sampai dia bersuci. Bedanya di mana? Kalau Yat Hurna sampai suci, begitu selesai haidnya sudah boleh dia berhubungan dengan suami istri. Tapi kalau Yat Toharna walaupun selesai haidnya belum boleh berhubungan suami istri. Di Indonesia madhab Syafi'i wajib mandi dulu baru berhubungan suami istri. Kenapa kira-kira? Karena banyak. Luar biasa sekali, insya Allah ini tema Saya yang ingin tambahkan saja maaf sedikit. Ya. Ibu-ibu alhamdulillah saya sudah selesaikan buku saya. Ah, Ditandatangani oleh sambutan para ulama besar Indonesia. Alhamdulillah membahas masalah ini. Gak saya iklankan di sini. nanti di WA saya aja ya Kiai ya. Baik, insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.